Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang terhormat Ibu Ika Panggih Wahyuning Tias, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya Wardatul Jannah selaku moderator, dan teman-teman saya Ani Nurwidianingsih, Aura Ariza Salwa, Muhammad Azwar Royhan, Mariatul Kiptiah, dan Winda Afrianti Harahap. Mohon izin untuk memaparkan materi PowerPoint kami yang berjudul Syarat-syarat pembentukan paragraf. Langsung saja akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama adalah kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara gotong royong, menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kesatuan di sini diartikan bahwa paragraf itu memuat satu hal saja. Kesatuan paragraf merupakan hal yang paling penting. Sebuah paragraf disebut memiliki kesatuan yang baik jika semua kalimat dalam paragraf tersebut membicarakan sebuah ide yang sama. Setiap paragraf paling tidak memiliki satu kalimat utama. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Contohnya, angklung merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda yang sejak November 2010 diakui sebagai warisan. 2. Kepaduan paragraf. Kepaduan atau koherensi adalah kekompakan korelasi antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik, tetapi apabila korelasi timbal balik antar kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan gampang dipahami. Kepaduan sebuah paragraf dibangun dengan memperhatikan beberapa hal, menyerupai pengulangan kata kunci, penggunaan kata ganti, penggunaan transisi, dan kesejajaran atau paralelisme. 3. Kelengkapan paragraf ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Paragraf yang hanya ada satu kalimat topik dikatakan paragraf kurang lengkap. Apabila yang dikembangkan itu hanya diharapkan dengan pengulangan-pengulangan ialah paragraf yang tidak lengkap. 4. Panjang paragraf. Panjang paragraf dalam sebagai goresan pena tidak sama, tergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Memperhitungkan 4 hal. Yang pertama itu penyusunan topik. 2. Penonjolan kalimat dalam paragraf. Yang ketiga, pengembangan detail-detail penjelas yang tepat. Dan yang keempat, penggunaan kata-kata transisi, frase, dan alat-alat lain dalam paragraf. 5. Susunan paragraf. Rangkaian pernyataan dalam paragraf harus disusun berdasarkan contoh yang taat asas. Pernyataan yang satu disusun oleh pernyataan yang lain dengan masuk akal dan bersetalian secara logis. Dengan cara itu, pembaca diajak penulis untuk memahami paragraf sebagai salah satu kesatuan gagasan bulat. Pola susunnya bermacam-macam dan sering diterapkan dalam goresan ilmiah, antara lain yang satu contoh runtutan waktu, 2 contoh uraian lantaran akibat, yang ketiga contoh perbandingan dan pertentangan, yang keempat contoh analogi, yang kelima contoh daftar, dan yang keenam contoh lain. Saya akan melanjutkan. Pengembangan paragraf secara alami berdasarkan urutan ruangan dan waktu. Urutan ruangan merupakan urutan yang akan membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya dalam suatu ruangan. Urutan waktu ialah urutan yang mengembangkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan, atau tindakan. Pengembangan alami menjelaskan pikiran utama dengan urutan ruangan atau urutan waktu. Dengan mengembangkan ini, penulis menjelaskan suatu pikiran, gagasan dari satu titik ke titik lainnya. 2. Klimaks dan antiklimaks.
Pengembangan paragraf teknik ini berdasarkan posisi tertentu dalam suatu rangkaian berupa posisi yang tertinggi atau paling menonjol. Jika posisi yang tertinggi itu diletakkan pada bab tamat disebut klimaks. Sebaliknya, jika penulis mengawali rangkaian dengan posisi paling menonjol lalu makin usang makin tidak menonjol disebut anti klimaks. 3. Khusus umum dan umum khusus. Dalam bentuk umum, kekhusus utama diletakkan di awal paragraf, disebut paragraf deduktif. Dalam bentuk khusus umum, gagasan utama diletakkan di tamat paragraf, disebut paragraf induktif. Baiklah, itu tadi pemaparan materi PowerPoint kami yang berjudul Syarat-syarat pembentukan paragraf. Jika ada kesalahan kata, saya mewakili teman-teman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.